السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله طريقا إلى الجنة. Barang siapa yang berupaya untuk mendapatkan suatu ilmu, niscaya Allah akan mudahkan langkahnya menuju ke surga. Mudah-mudahan kita termasuk golongan-golongan yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan lagi kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Apa kata beliau? Fahadhihi afatun amatun aydan, wa in kanat duna umumil ulah. Lam yusallim minha illa hakimun akil, husnul akhlaqi, basirun bi'adatin nisa'i, saburun ala lisanihinna, waqafun an ittiba'i syahwatihinna, harisun alal wafa'i bihaqqihinna, yataghafalu an dhullihinna wa yadari bi'aqlihi akhlaqihinna. Imam Al-Ghazali berkata, maka kebinasaan berkawin ini am pula. Wa hadhihi afatun amatun aidan. Maka kebinasaan, kerusakan berkawin ini am pula. Maksud daripada am umum. Pertama ada faedah nikah berkawin. Yang kedua ada yang membinasakan berkawin, yang seperti dua perkara itu. Nah, sekarang Imam Al-Ghazali mengatakan rusak daripada pernikahan itu disebabkan karena umum. Sebelumnya kita katakan rusak iman itu perkawin itu disebabkan karena nafkah, disebabkan karena tidak ekonomi lemah, itu bisa binasa. Nah, ini secara umum katanya. Yang merusakkan pernikahan itu adalah secara umum. Kata beliau, dan jika ada ia kurang am daripada kebinasaan yang pertama, itu pun tidak sejahtera daripadanya. Makna sejahtera tidak selamat perkawinannya, nikahnya itu. Jika ada ia kurang dari am umum,
daripada kebinasaan yang pertama, itu pun tidak selamat daripadanya. Enggak selamat. Enggak langgeng kalau itu pula. Melainkan kecuali ini yang dapat bisa menyelamatkan. Siapa dia? Orang yang hakim akil. Siapa nih orang yang hakim akil ini? Mereka itu orang yang alim akan ilmu hikmah yang memberi manfaat di dalam akhirat, lagi mempunyai akal yang sempurna, lagi baik perangainya, lagi mengetahui dengan mata hatinya dengan adat perempuan, lagi sabar ia atas kejahatan lidah perempuan, dan berhenti ia daripada mengikuti syahwat perempuan. Secara umum, bila pernikahan itu akan rusak, kecuali mereka para suami-suami itu dia memiliki hakim akil. Hakim akil itu istilah di dalam. Makna daripada hakim akil itu apa? Orang ini, si suami ini, dia orangnya alim, mengetahui ilmu agama, kemudian akan ilmu hikmah yang dapat memberikan manfaat, di dalam akhirat, serta dia memiliki akal dan juga sabar laki-laki ini atas perangai daripada istrinya. Perangai lagi sempurna, lagi sempurna yang dapat menyempurnakan baik akalnya. Orang hakim akil ini adalah mereka yang mempunyai ilmu mata hati. Dia mata batinnya. Karakter perempuan dia paham. Apalagi istrinya. Dan sabar dia atas lidah istrinya menyakitin dia. Sehingga dan dia pun tidak mengikuti akan syahwat perempuan, artinya keinginan-keinginan perempuan. Dia tidak perturutkan. Kecuali ini, walaupun dia tidak ada nafkah, walaupun dia kurang, kalau yang di atas yang kita bahaskan, pernikahan itu bisa rusak disebabkan ekonomi lemah. Nah, bisa jadi ini ekonominya tidak ada, ya. Tapi dia memahami karakter istrinya, tetapi dia memiliki perhatian yang penuh, gitu. Dia perhatian yang penuh kepada istrinya. Nah, ini menyebabkan bisa akan langgeng dalam keluarga, tidak binasa. Walaupun tidak mencukupin biaya, tapi dia paham karakter dan dia sabar akan istrinya. Dia lihat ini. Sebelum nikah sudah tahu dia, istri saya ini lahirnya hari Rabu. Istri saya ini lahirnya hari Jumat. Jadi karakternya menurut ulama hikmah gini-gini. Ulama hikmah melihat istri saya ini rambutnya ikal, lurus. Ilmu hikmah menyatakan begini. Dia pelajarin itu, maka dia langsung si suami ini, yaitu dengan mata hatinya, maka insya Allah tidak akan yaitu binasalah perkawinan
pernikahan yang mereka jalankan. Secara umum bisa, secara umum akan binasa, tetapi karena dia memiliki mata hatinya terhadap si perempuan atau istrinya itu, dia jaga benar. Yang jelas si suami ini hakim akil, perhatiannya sangat penuh. Padahal sebenarnya hati suaminya itu udah dongkol kali itu. Udah sakit hati kali terhadap ngomongan istrinya itu. Tapi dia pandai, tidak melunakkan, merayu istrinya apa. Wah, pandai. Yang malas menyuci pakaian jadi rajin cuci pakaian. Yang malas dia masak jadi rajin dia masak. Yang tidur-tiduran, ada yang karakter wanita ini malas. Tapi dia terus. Kadang nggak pakai mulut, dia langsung si suami udah dia kerja saja. Lama kelamaan nanti istrinya sadar. Begitulah orang yang sudah memiliki mata hati atau disebut hakim akil itu. Dan berhenti ia daripada mengikuti syahwat perempuan. Artinya dia tidak meneruskan keinginan si perempuan itu, artinya istrinya. Maknanya apa? Yakni tidak diikutnya akan kehendak perempuan itu, melainkan dengan muafakat syariat, lagi loba yang kemarin perhatian ya, penuh atas menyempurnakan dengan hak perempuan yang lazim atasnya, kecuali perempuan ini ya apa yang dia lakukan sesuai dengan syariat. Selagi secara syariat, ya udah dia nggak apa-apa. Permintaan itu tidak diikutinya, tapi permintaannya tidak menyalahi syariat, ya nggak apa-apa. Gitu. Misal gini, seorang istri dia karakternya demikian, suka belanja. Si suami itu tidak semuanya dia ikutkan akan kemauan daripada istrinya. Si istri ini kepinginnya adalah yang dia inginkan, maka si suami tidak semuanya dia ikutkan. Maka dia yaitu yang dia ikuti selama itu tidak melanggar syariat, ya nggak apa-apa. Tapi kalau melanggar syariat dia tidak mau. Contoh, istrinya minta beli pakaian. Pakaian itu pakaian yang menampakkan auratnya. Maka si suami tidak menurutin. Mungkin dia dengan cara lain sambil menasihat, ini pakaian bukan pakaian kita. Ini pakaian menampakkan aurat. Nah, terus dia sambil dia memberikan kasih sayang kepada istrinya. Ini hakim akil, mata hatinya, mata batinnya dia sudah tahu tentang karakter daripada istrinya. Selagi itu tidak menyalahi syariat, ya nggak apa-apa. Tapi kalau menyalahi syariat dia tidak mau. Bila dia tidak membelikan sesuatu, bila dia tidak memenuhi keinginan daripada istrinya karena melanggar syariat, tapi dia curahkan perhatiannya itu kepada istrinya. Dia curahkan perhatiannya. Dengan apa curahkan? Dengan hak perempuan yang lazim atasnya, yang pantas. Hak-hak yang pantas saja itu yang penuh. Yang lainnya, bila melanggar syariat menurut suaminya, itu jangan. Dah. Lagi ia lalai daripada kesalahan perempuan, yang tiada ia sangat hiraukan kepada kesalahan perempuan atasnya. Istrinya memiliki kesalahan, dia hiraukan. Nah, ini akan langgeng nih, akan terus pernikahan ini. Kesalahan-kesalahan daripada istrinya
maka dia tiada ia sangat hiraukan kepada salah perempuan atasnya, lalai. Nah, padahal menurut daripada yang dia lihat itu udah salah, udah salah. Tapi si suami ini orangnya, hatinya ini ikhlas, sabar. Makanya pahala sabar atas kelakuan istri itu. Maka Allah berikan pahala kepada si suami. Di samping pahala kepada suami, dan juga pernikahan itu insya Allah akan langgeng. Bila dia ingin melanggengkan, meneruskan daripada pernikahan. Karena tujuan menikah pertama adalah sunnah Nabi, dan di dalamnya itu adalah untuk mujahadah bin nafsi, supaya dia mendidik istri dan anaknya. Itu mujahadah, itu adalah memiliki jiwa yang bersih di hadapan Allah. Salah satunya adalah istrinya, kelakuan daripada istrinya. Lagi si suami memeliharakan dan menjinakkan dengan akalnya akan tabiat perempuan. Lagi ia memeliharakan dan menjinakkan dengan akalnya suami akan tabiat perempuannya. Yakni tahu ia membujuk akan perempuan dengan bicara akalnya. Dia pujuk istrinya itu dengan hakim akil itu, artinya dengan mata hatinya. Dia bisa menyelami jiwa daripada istrinya itu akan karakternya, tabiatnya itu. Itulah dia daripada pembahasan yang aku bahkan, yaitu bagian kedua yang merusakkan daripada pernikahan, kecuali orang yang ada nafkah. Dan kemudian yang barusan kita baca, pernikahan itu akan rusak kecuali orang yang suaminya itu mengerti akan tabiat istrinya. Nah, si istri yang sudah seperti kayak gini udah tahu, saya buat aja terus, biarkan aja, itu kan nanti urusan suami, dia orangnya begini. Tapi jangan begitu, dia terus berusaha menyenangin hati suaminya juga. Nah, menyenangin suami bukan hanya memberikan makanan, menyediakan makanan, mencuci pakaiannya, bukan itu. Hati suami itu yang disenangkan. Suami begitu pula, dia berusaha untuk hakim akil. Dengan apa? Memahami karakter dan mencurahkan perhatiannya semua. Ini hak suami, nanti hak istri, apa aja. Ya, bila tidak dia memenuhi hak suaminya, maka itu dia durhaka kepada Allah. Walaupun rajin sholat, walaupun rajin puasa, walaupun tahajud, baca Qur'annya, maka tidak ada apa-apa. Nanti amalan yang dia lakukan akan transfer kepada suaminya. Amalan suaminya akan transfer kepada istri dan anaknya, kalau tidak memberikan nafkah. Karena ada hak istri dan anak itu tadi.